Drew McIntyre balas dendam ke CM Punk. AEW akan bangkrut. Wyatt Six serang restoran. Dan Jacob Fatu akhirnya debut di WWE. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Drew McIntyre balas dendam ke CM Punk. Drew McIntyre tidak menunggu lama untuk membalaskan dendamnya, karena ia telah menyerang CM Punk di episode SmackDown hari ini. Di Clash at the Castle, Drew McIntyre menantang Damian Priest untuk memperebutkan kejuaraan kelas berat dunia di negara asalnya, Skotlandia. CM Punk ikut campur dan membuat Drew McIntyre kalah dalam pertandingan tersebut. Dan The Scottish Warrior pun otomatis sangat marah hingga ia nyatakan bahwa ia keluar dari WWE pada episode Raw minggu ini. CM Punk kemudian muncul pada episode SmackDown. Di awal acara, Punk berhadapan dengan The Bloodline. Kemudian, suara benturan keras terdengar di belakang panggung. Sumber suara itu terungkap adalah Drew McIntyre yang telah berdiri di atas CM Punk yang sudah berlumuran darah. Drew McIntyre kemudian menggendong Punk di bahunya sampai masuk ke arena dan jatuhkan CM Punk di depan penonton Chicago, kota asal CM Punk. Manajer SmackDown Nick Aldis dan petugas lainnya masuk ke arena. CM Punk kemudian dinaikkan ke atas tandu dan dibawa keluar. Punk kemudian terlihat sedang diangkut ke ambulans. Menurut kalian, apakah pertikaian ini harus jadi acara utama di SummerSlam besok? Komen di bawah. AEW akan bangkrut. Kabar buruk muncul untuk AEW karena episode AEW Dynamite pada 19 Juni kemarin telah mencetak rekor baru untuk jumlah penonton TV terendah dalam sejarah acara tersebut. Menurut WrestleNomics, episode tersebut hanya menarik 502.000 penonton disertai rating 0,16 dalam demo 18-49. Roland Extra memang bukanlah channel yang selalu membahas liputan rating minggu demi minggu, tetapi penurunan signifikan dalam jumlah penonton seperti ini patut diberitakan. Ini merupakan penurunan sebesar 26,3% dari 681.000 penonton minggu sebelumnya dan penurunan 30,4% dalam rating demo yang minggu lalu sebesar 0,23. Ada beberapa spekulasi bahwa konser Kendrick Lamar yang disiarkan di Amazon Prime mungkin juga berkontribusi terhadap penurunan jumlah penonton. Seberapa besar kesamaan yang ada antara kedua penonton tersebut tidak jelas. Meskipun rating televisi tidak sebagus dulu, ini bukanlah kabar baik bagi AEW. Penurunan ini sangat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan minggu yang sama di tahun 2023. Angka tahun ini menunjukkan penurunan 44,4% dalam jumlah penonton dan 51,5% dalam jumlah penonton usia 18-49 tahun, yang menandai penurunan terbesar dari tahun ke tahun yang pernah dicatat oleh acara tersebut. Khususnya, ini menandai minggu ke-31 berturut-turut Dynamite mengalami penurunan jumlah penonton dari tahun ke tahun. Saat AEW berusaha bangkit dari keterpurukan ini, penting untuk menemukan cara untuk menarik kembali minat penonton. Masalahnya, mungkin fokus Tony Khan adalah pada pemasaran terhadap orang-orang yang gila gulat. Seperti yang ia katakan, jumlah pemirsanya sangat kecil, sehingga jika hal itu terus dilakukan, itu dapat merugikan kelangsungan hidup AEW. Menurut kalian, apakah AEW akan bangkrut ke depannya atau Tony Khan punya terlalu banyak uang sehingga tidak akan bangkrut? Komen di bawah. Wyatt Six serang restoran. The Wyatt Six terlihat makan di restoran burger setelah pembantaian mereka di belakang panggung episode Raw kemarin. Seorang penggemar di sana mengambil foto grup tersebut tanpa topeng dan sedang menikmati makanan, yang dengan cepat menjadi viral di media sosial. Anggota yang dikonfirmasi termasuk Bo Dallas, Nikki Cross, Joe Gacy, Dexter Lumis, dan Eric Rowan. The Wyatt Six debut secara mengejutkan di Raw, menyerang personel keamanan, figuran, dan Chad Gable, serta menyebabkan kekacauan di belakang panggung. Serangan brutal ini menjadikan mereka sebagai faksi yang kuat. Tidak jelas apakah mereka akan heel atau babyface, namun penampilan mereka makan burger setelah Raw membuat mereka tampak seperti penjahat yang ramah. Insiden ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang keseimbangan antara mempertahankan kayfabe
dan realitas di media sosial, di mana momen-momen di balik layar seringkali dibagikan secara instan. Haruskah mereka berpose untuk foto tersebut? Atau apakah mereka akan lebih baik jika meninggalkan aura misteri setelah debut mereka beberapa jam sebelumnya? Meskipun mendapat reaksi beragam, penampilan The Wyatt Six di restoran burger itu tentu saja membuat mereka tetap menjadi sorotan, menghasilkan perbincangan dan sensasi di antara penggemar gulat. Menurut kalian, apakah mereka harusnya tidak keluar ke tempat publik atau itu sebenarnya tidak masalah? Komen di bawah. Jacob Fatu akhirnya debut di WWE. Jacob Fatu telah hadir di WWE di episode SmackDown hari ini. Saat Solo Sikoa melawan Cody Rhodes di acara utama, tak lama setelah pertandingan dimulai, Tama Tonga dan Tonga Loa menyerang Cody Rhodes. Randy Orton dan Kevin Owens pun melakukan penyelamatan, dan tampaknya The Bloodline kalah jumlah. Namun, Jacob Fatu tiba-tiba menyelinap masuk dan menghajar ketiganya. Fatu membanting Kevin Owens dengan Samoan Drop ke steps. Ia kemudian menghantam Randy Orton dengan spear sampai merusak barikade. Ia mengakhiri Cody Rhodes dengan hantaman splash yang membuat meja komentator hancur. Fatu kemudian memeluk Solo, berdiri tegak bersama Solo Sikoa, Tama Tonga, dan Tonga Loa, serta mengangkat satu jari untuk menunjukkan bahwa ia adalah anggota baru The Bloodline. Jacob Fatu adalah mantan juara dunia kelas berat MLW. Dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan WWE pada awal tahun 2024 dan baru melakukan debutnya setelah hampir setengah tahun lamanya. Dikabarkan juga, WWE telah mengklaim nama Tama Tonga dan Cesar Sikoa, yang belum diketahui nama-nama itu untuk siapa. Menurut kalian, apakah Jacob Fatu rekrutan yang baik untuk The Bloodline? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love.